lagi, bertemu lagi dengan saya di kuliah Teknopreneur. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya pikir kuliah hari ini perlu memperdalam lagi tentang design thinking ya. Nah, cara memperdalamnya nanti kita coba lihat satu kasus, kita coba pelajari lewat satu kasus yang di dalamnya ada proses design thinking ya. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, ada pertanyaan di lewat WA group. Sebetulnya apa manfaat design thinking, atau lebih spesifik itu ke manfaat tahap empathize ketika digunakan. Nah, saya sudah jelaskan manfaatnya yang paling besar adalah kita bisa mendesain produk yang memang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen. Kenapa dibutuhkan oleh konsumen? Karena produk itu memberi solusi atas masalah yang dialami oleh konsumen. Nah, salah satu contoh masalahnya, ada banyak contoh produk yang memberi solusi kepada konsumen. Misalnya contoh produk ini selang air gitu ya, selang air. Nah, kebanyakan selang air itu bikin repot kita gitu ya, karena dia kalau dibentangkan itu kadang-kadang kalau kita pakai itu ada lipatan-lipatan gitu ya, jadi membuat saluran air jadi macet dan sebagainya. Nah, ada satu contoh produk yang didesain jadi selang air yang elastis ya, mungkin ya, elastis. Jadi dia bahannya bukan dari bahan yang plastik yang kaku, jadi dia tidak bisa dilipat gitu ya, tidak bisa dilipat. Jadi aliran air itu lancar kalaupun dipakai di jarak yang cukup panjang. Nah, itu salah satu contoh produk yang menyelesaikan masalah konsumen atau masalah kebanyakan konsumen gitu ya. Nah, oke. Lalu ini ada satu kasus yang sederhana sebetulnya, tapi ini bisa kita jadikan pelajaran untuk memahami lebih dalam tentang design thinking. Kasusnya terjadi pada, sebut saja Andi ya. Dia adalah pelajar SMA yang pada suatu hari dapat tugas membuat poster untuk acara pentas seni tahunan. Nah, pentas seni tahunan di sekolahnya itu merupakan acara yang diadakan setiap tahun, dan biasanya banyak band-band terkenal mengisi acara tersebut, dan rencananya pentas pentas seni tahunan itu penjualan tiketnya akan dibuka 1 bulan sebelum acara. Oke, lalu Andi sesampai di rumah, Andi langsung mencoba membuat desain posternya, menyalakan komputernya. Lalu dia sambil membuka komputer, dia berpikir,
kalau poster yang aku buat ini kurang menarik, bisa-bisa nggak ada orang yang mau datang ke acara pentas seni. Kalau orang-orang nggak tertarik untuk datang, maka acara pentas seni bisa gagal. Sepi gitu ya. Nah, lalu Andi mulai berpikir dan sadar bahwa poster itu memang hal kecil ya. Bikin poster itu cukup satu orang lah, nggak perlu rame-rame dan nggak perlu dipikir banget gitu ya. Tapi ternyata bisa jadi dampaknya cukup besar kalau kita kalau poster itu dibuat tanpa dipikir lebih dahulu. Karena poster itu adalah alat untuk mengkomunikasikan acara pentas ke banyak orang, atau poster adalah alat untuk menyampaikan pesan ke banyak orang. Ya, oke. Lalu Andi jadi sadar tanggung jawabnya cukup besar karena penjualan tiket jadi banyak atau tiket banyak terjual atau tidak itu akan sangat tergantung pada poster yang dibuat oleh Andi. Nah, lalu Andi berpikir kira-kira desain posternya seperti apa yang menarik, yang bisa membuat banyak orang tertarik untuk membeli tiketnya. Ya paling tidak pertama orang tertarik membaca poster atau melihat poster lalu membaca dan habis itu membeli tiketnya. Nah, Andi mulai menulis beberapa perkiraan. Maksudnya perkiraan poster yang menarik untuk dibaca, dilihat gitu ya. Itu Andi membuat perkiraan-perkiraan. Muncul 3 perkiraan. Yang pertama, orang-orang tertarik dengan poster karena desainnya keren. Lalu yang kedua, orang-orang tertarik dengan poster yang isinya kontroversial. Kontroversial itu maksudnya bikin polemik, sesuatu yang aneh lah, sesuatu yang nggak biasanya, di luar kebiasaan. Lalu yang ketiga, Andi berpikir orang-orang tertarik dengan poster karena warnanya yang ngejreng. Oke, dari 3 perkiraan itu lalu dipikir lagi oleh Andi dan masih belum yakin apa betul 3 dugaan tadi itu memang betul gitu ya. Apa betul orang tertarik melihat poster karena desainnya yang keren, karena warnanya yang ngejreng, atau karena isi pesannya yang kontroversial. Nah, karena penasaran, Andi coba cek perkiraannya, dugaannya betul atau tidak. Dia bertemu teman-temannya dan menanyakan ke teman-temannya. Nah, setelah menanyakan ke teman-temannya, Andi menemukan beberapa masukan dari teman-temannya. Di antaranya yang pertama, orang-orang tertarik dengan poster yang struktur informasinya jelas, itu yang pertama. Terus lalu yang kedua, orang-orang tertarik dengan poster yang tulisannya mudah dibaca. Nah, struktur informasi yang jelas itu maksudnya dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir itu jelas. Isi dari poster itu apa, itu jelas. Berurutan gitu ya, berurutan. Misalnya pertama
isi poster itu menceritakan kalau di sekolahnya Andi itu ada festival tahunan yang melibatkan band-band terkenal ya. Lalu yang kedua, festival tahunan itu bisa ditonton oleh banyak orang karena tempatnya di tempat yang luas yang bisa menampung banyak orang misalnya gitu ya. Terus yang ketiga, baru tiketnya murah loh gitu misalnya. Nah, mulai yang keempat, yang terakhir, mulai mengajak orang untuk menonton festival itu maksudnya struktur informasi yang jelas ya. Lalu orang-orang tertarik dengan poster yang tulisannya mudah dibaca, jadi ya nggak mungkin lah ada poster tulisannya kecil-kecil gitu ya, atau tulisannya mirip tulisan dokter gitu ya. Dokter kalau nulis resep itu kan asal gitu ya, tapi kok bisa dibaca ya sama apoteker. Oke, nah itu paling Andi dapat masukan dari teman-temannya, diantaranya 2 tadi itu. Nah, setelah Andi mendapatkan beberapa masukan, lalu dia melanjutkan mendesain posternya. Nah, karena Andi kepingin posternya itu jadi fix, jadi sempurna, maka dia memulai, sebelum mendesain di komputer, dia membuat sketsa dulu atau semacam coretan ya, semacam coretan poster di awal, dan setelah itu dia lanjutkan membuat desain di komputer. Nah, setelah posternya jadi, Andi langsung mencetak di selembar kertas ukuran A3. Ukuran A3 itu ukuran yang cukup besar ya. Memang ukuran poster. Lalu setelah dicetak, Andi menunjukkan posternya ke teman-temannya yang sebelumnya ditanya, yang sebelumnya sudah kasih masukan ke Andi. Andi menanyakan, kembali meminta pendapat ke teman-temannya tentang poster yang sudah dibuat. Apakah struktur informasinya sudah jelas, gitu ya. Lalu apakah mudah dibaca, tulisannya mudah dibaca atau tidak. Ke teman-teman Andi semua setuju bahwa posternya sudah cukup bagus dan informasinya sudah jelas. Maka Andi dan teman-temannya memutuskan untuk menyebar poster itu, ditempel di lingkungan kampus dan di tempat-tempat umum lainnya. Nah, apakah proses membuat poster tadi sudah selesai? Ternyata belum ya. Karena beberapa hari setelah menyebar dan menempel poster, ada 50 orang yang membeli tiket festival atau pentas seni, dan ada 130 orang yang menelpon menanyakan tentang cara membeli tiket. Lalu Andi dan teman-temannya lantas mencari cara agar penjualan tiket meningkat lagi, ya. Akhirnya Andi dan teman-temannya berunding dan memutuskan untuk mencoba menyebar poster festival atau pentas seni tadi melalui sosial media atau sosmed, ya. Nah, karena sosial media itu adalah tempat yang berbeda dengan tempat-tempat umum, tempat-tempat di mana poster ditempel,
Maka lalu Andi membuat ulang desain posternya, membuat menjadi lebih kecil, menyesuaikan ukuran di sosial ukuran tempat di sosial media, entah itu di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Andi mendesain ulang posternya ya. Nah, setelah semua ukuran poster itu tersedia, Andi dan teman-temannya mulai menyebar poster itu via sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lain. Jadi itulah design thinking, salah satu contoh ya. Kasus Andi dengan posternya itu satu contoh proses design thinking. Jadi design thinking menurut pemahaman saya adalah satu proses untuk memecahkan satu masalah untuk mencapai satu tujuan, di mana di dalam proses tersebut terdapat beberapa fase atau tahap seperti yang dilakukan oleh Andi tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, design thinking itu memiliki 5 tahap. Yang pertama empathize, yang kedua define, yang ketiga idea, yang keempat prototype, dan yang kelima testing. Semua tahap ini tadi sudah dilakukan oleh Andi ya. Maka itu bisa disebut apa yang dilakukan oleh Andi adalah proses design thinking. Nah, paling tidak dari cerita Andi tadi secara sadar telah melakukan proses design thinking seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, pada saat Andi mencari tahu kira-kira hal-hal apa saja yang membuat orang tertarik untuk melihat poster, dia membuat perkiraan ya, membuat dugaan. Andi telah melakukan atau melewati tahap empathize dan define sekaligus. Jadi Andi membuat dugaan bahwa poster itu orang tertarik melihat poster karena warnanya yang ngejreng, karena desainnya yang keren, karena struktur informasinya yang jelas. Itu baru dugaan. Lalu karena dia tidak yakin, dia coba tanyakan ke teman-temannya apakah dugaannya tepat atau tidak. Nah, lalu dia mendapat masukan dari teman-temannya. Itu adalah proses empathize dan define. Jadi Andi berusaha merasakan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Dia memikirkan, memperkirakan, membuat dugaan-dugaan dan membuktikan langsung tentang apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi dia proses empathize itu adalah berempati ke orang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lalu dibuktikan apakah empati itu memang betul-betul kebutuhan orang lain seperti itu, yang kemudian dicarikan solusinya mestinya. Karena apa yang dibutuhkan oleh orang lain itu kan belum tentu bisa dipenuhi. Maka kemudian masuk ke proses define untuk membuat semacam kesimpulan bahwa kebutuhan orang lain itu bisa dipenuhi dengan A, B, C dan sebagainya, dengan desain A, desain B, desain C dan sebagainya. Itu adalah proses define
ya. Lalu pada saat Andi mulai merancang struktur informasi di dalam poster tadi dengan membuat sketsa di kertas dan lalu menuangkan sketsa itu di komputer, masih baru sketsa, ya, dia menuangkan membuat desain posternya dengan sketsa di kertas. Itu adalah proses ideate atau membuat ide, ya, itu adalah proses membuat ide yang lalu kemudian dilanjutkan ketika sketch itu Andi sudah yakin dengan sketsnya, gambar posternya di kertas, lalu dia menuangkan di komputer. Itu masuk tahap prototype atau membuat prototype, ya. Nah, setelah dituangkan di komputer dan dicetak di kertas ukuran A3, itu tahap prototype, ya, masih tahap prototype. Lalu cetakan poster itu tadi dibawa ke teman-temannya, ditanyakan kembali ke teman-temannya, ini sudah benar apa enggak nih posternya, gitu. Nah, itu adalah tahap testing. Tahap testing. Dan yang terakhir, ketika Andi dan teman-temannya sepakat untuk menyebar poster yang ditempel di tembok-tembok atau menyebar di sosial media, itu adalah tahap implement atau tahap pelaksanaan. Jadi design thinking memiliki 5 tahap, ya, atau kalau di sini 6, ya. Kalau di sini 6 tahap, ya. Pertama empathize, kemudian yang kedua define, ketiga ideate, keempat prototype, kelima testing, keenam implementasi. Nah, untuk melakukan yang cukup penting dari 5 atau 6 tahap di design thinking tadi, itu menurut saya yang cukup penting dan menentukan apakah nanti design thinking itu berhasil atau tidak adalah tahap define. Pada tahap ini ada 2 metode yang bisa digunakan menurut saya. Yang pertama adalah metode pohon masalah. Lalu yang kedua adalah metode 5W 1H. 2 metode ini juga bisa dimix, bisa digabung, yang dua-duanya digunakan untuk mengurai masalah sampai ketemu akar masalahnya. Metode pohon masalah, kenapa disebut metode pohon masalah? Karena pohon itu kan terdiri dari daun, batang, dan akar. Nah, ini sama dengan masalah sebetulnya. Masalah itu ada masalah yang posisinya di mirip daun, dia kelihatan dari luar tampak jelas, ya. Lalu ada masalah yang posisinya ada di batang, dia posisinya menjadi penopang, begitu ya, penopang dari masalah yang posisinya ada di daun. Lalu ada masalah yang posisinya ada di akar. Akar kebanyakan akar pohon itu kan nggak kelihatan, ya. Nah, itulah masalah yang sebenarnya. Jadi metode pohon masalah itu sebetulnya sama dengan metode sebab akibat atau kausalitas. Nah, jadi metode sebab akibat maksudnya kita cari penyebab munculnya satu masalah, lalu diurai sampai ketemu akibatnya dari munculnya masalah tersebut. Nah, lalu kita ambil
penyebab utamanya. Nanti ketemu penyebab utamanya. Itu metode pohon masalah. Metode lain yang tadi sudah saya sampaikan adalah metode 5W1H. 5W1H ini sebetulnya singkatan ya. 5W1H itu 5W-nya, W5-nya itu terdiri dari what, why, when, where, dan who. Satu hanya itu adalah how. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengurai satu masalah sampai ketemu akar masalahnya, sampai ketemu penyebab utamanya. Contoh misalnya kalau 5W1H digunakan, buat itu adalah pertanyaan apa yang sedang terjadi. Ini contoh misalnya masalah yang kita lihat, yang tampak gitu ya, yang kasat mata. Apa yang sedang terjadi? Lalu why, kenapa atau mengapa masalah itu terjadi? Lalu when, diteruskan dengan when, kapan masalah itu terjadi? Dilanjut dengan where, di mana masalah itu terjadi? Dan yang terakhir W adalah who, siapa yang mendapat masalah itu. Nah, itu kita urai sampai akhirnya titik terakhir adalah how, bagaimana memecahkan masalah itu. Jadi sekali lagi tahap define ini sangat penting karena dia menjadi penentu sebuah desain dibuat menjadi solusi bagi konsumen. Kalau di tahap define ini keliru mengurai masalahnya dan keliru menemukan akar masalahnya, maka desain yang dibuat itu tidak pas. Ya. Jadi kalau keliru menentukan akar masalahnya, maka dia pasti keliru menentukan solusinya. Nah, maka yang terjadi, desain produk itu tidak memberi solusi pada konsumen. Tidak memberi solusi pada konsumen. Contoh misalnya teknologi atau fitur terbaru di handphone sekarang, katakanlah misalnya face login ya, face login. Jadi kalian bisa buka handphone, bisa unlock, bisa lock dan unlock handphone lewat scan wajah. Itu fitur yang tercanggih di handphone sekarang, gitu ya. Jadi artinya handphone itu jadi sangat aman dari jangkauan orang lain. Orang lain kalau mau akses itu nggak gampang, gitu ya. Nah, meskipun ada beberapa fitur-fitur lock unlock yang lain yang lebih mudah, tapi kelihatannya fitur yang lain tidak aman ya, belum aman. Misalnya katakanlah seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak biasa menggunakan teknologi yang secanggih itu, maka itu bisa jadi problem. Bagi orang Indonesia mungkin yang belum membutuhkan tingkat keamanan seperti itu, face login jadi sesuatu yang aneh, bahkan mengganggu dan tidak memberi solusi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi desain fitur face login bisa jadi sebetulnya tidak dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia.
Itu salah satu contoh design yang keliru, design yang tidak tepat membuat desain satu produk menjadi masalah baru bagi kebanyakan orang. Jadi itu design thinking saya coba kenalkan lebih dalam, dan tadi juga sudah masuk ke materi define, materi tahap define, dan di pertemuan berikutnya minggu depan kita akan bahas tahap selanjutnya, ya, yaitu tahap bagaimana membuat atau membangun sebuah ide. Saya kira kuliah hari ini cukup. Terima kasih. Selamat siang.